ya. Dasarnya, pilarnya ada 3, SSOP, Standard Sanitation and apa tuh singkatan, lupa, ntar ada kepanjangannya. GMP, Good Manufacturing Process, ya. Ini slide-nya teman-teman ada print-nya? Ada ya, oke, yuk next. Nah, nanti persyaratan awalnya lokasi, lingkungan, bangunan fasilitas, dan operasional tadi GMP dan SSOP. Yuk next, Mas. Teman-teman nanti kalau kita selalu kan mimpi yang besar ya, tapi ini yang harus ada di kepala teman-teman. Jadi kalau sekarang belum bisa di sana, nggak apa-apa, hajar aja dulu. Nanti kumpul uang, kita invest di tempat yang lebih baik gitu kan. Nah, lokasi harusnya jangan di pemukiman penduduk. Cuma ya kita sendiri kadang-kadang, saya mulainya juga di pemukiman penduduk gitu. Jadi don't worry, ya kita bisa. Tapi begitu nanti sudah naik level, lanjut. Jangan dekat pabrik bahan kimia, ya. Jangan dekat pembuangan limbah, sampah. Kalau bisa di sekitarnya jangan banyak binatang pengganggu dan jangan banjir, ya. Sebaiknya ya lingkungan seperti ini. Tapi ya kita juga dari awal, don't worry, nanti bisa. Lingkungan bersih, di pave atau di aspal, punya drainase, dipasang tembok, akses transportasi, ya kan ceritanya nanti kita punya kontainer-kontainer gitu yang datang ngambil produk kita, harus siap dengan transportasi kontainer gitu. Cukup lahan, kalau bisa nanti bisa dikembangin. Yuk next. Pasokan air, kebutuhan air harus cukup. Kalau saya frozen food banyak pakai air karena pakai icing juga. Mungkin teman-teman juga kan. Airnya harus penuhin syarat air minum, pump, kadang langsung filter lagi, langsung disinar lagi. Tidak boleh untuk menggunakan air dekat pantai atau air pelabuhan. Pasokan listrik juga hati-hati, ya, apalagi saya frozen food, kalau listrik mati tuh freezer nggak boleh buka tutup tuh. Tapi kebetulan saya cukup beruntung, produksi saya satu jalur sama istana, jadi kalau mati 15 menit hidup. Beruntung banget. Tapi ya itu nggak bisa di itu tuh. Belum tentu di sini sering mati lampu nggak? Sering juga ya. Oke. Tapi ya udah. Kalau punya dana beli genset, gitu ya. Yuk next. Bangunan, ya jangan sampai sanitasi hygiene-nya menjadi hambatan, kontaminasi silang, kontaminasi dari luar. Bahan yang digunakan untuk fasilitas ya harus kuat, tidak beracun. Kalau saya teorinya kemarin itu dindingnya di keramik, ya. Awalnya permukaan halus mudah dibersihkan, tidak menyerap air, tidak berpori, dinding, langit-langit, penerangan, ventilasi. Next. Layout, nah ini tadi cerita saya, gara-gara layout yang baik, kita bisa mengurangi biaya malah. Ya. Alur itu baik, penerapan sanitasi hygiene, kontaminasi silang dan kontaminasi dari luar itu kita hindari. Ya. Bahan baku sama orang produksi, kalau kita udah ini ya, BPOM itu alurnya beda, lintas orang keluar masuk sama barang jalurnya beda kalau di saya. Jadi pakai passbox tuh. Nah, ini gudang, ngopernya ada kayak pintu kecil gitu, masukin ke sono, tutup pintunya, di sono ada buka pintu lagi, terima. Nah ini juga mengurangi resiko fraud juga, ya kan? Orang di keluar bisa dicek. Nah kalau orang keluar masuk bawa barang, nah itu bisa, ini kayak barang jangan masuk ke ini, masuk ke gudang, jangan masuk ke gudang nih, bawa pulang aja nih, masuk ke kamar saya. Nah itu hati-hati. Nah, jadi cara mencegahnya juga selain mengurangi kontaminasi, dia mengurangi fraud. Kalau alur masuk orang dan alur masuk barang berbeda. Jadi gudang ada pintu kecil gitu yang setengah orang dioper dari ke proses penimbangan kalau di saya. Habis timbang, oper lagi ke sebelah, proses aduk. Proses aduk, oper lagi,
proses cetak. Nah, kalau cetak kekukus karena udah di dalam nggak apa-apa. Dia bawa troli itu. Masuk ke kukusan pendinginan, final pengemasan, baru bungkus di kartoning ya. Next, cross kontaminasi. Teman-teman udah tahu ya, cross kontaminasi itu bisa mengurangi kualitas produk. Ya. Bahan baku itu harus ke produk akhir. Alurnya nggak boleh habis dimasak balik lagi ke area timbang, karena ya bisa aja yang belum dimasak itu debu-debunya partikel udaranya masuk ke makanan kita. Jadi teman-teman harus aware tuh dengan alur. Barang yang sudah matang nggak boleh balik lagi ke yang setengah matang. Barang yang setengah matang nggak boleh balik lagi ke barang timbang, gitu ya. Ruang yang kotor, orangnya kalau masuk ke ruang yang bersih mesti sanitasi, cuci tangan at least, cuci tangan. Ya. Alat yang kotor, ya jangan masuk ke alat yang bersih. Ya. Perlindungan terhadap kontaminasi dari luar, yaitu menggunakan bahan yang diperbolehkan untuk fasilitas pengolahan makanan. Ya. Harus lengkapin alat pencegah serangga, tikus, dan binatang pengganggu lainnya. Saya nih kalau pest control akhirnya saya pihak ketiga kan. Orang datang cek setiap 2 minggu sekali, terus dia yang ngasih obat, ngasih ini, gitu. Atau ya belajar beli obatnya itu, lakukan pest control itu, ya kan? Oke. Yuk, next. Habis ini ruang-ruang tuh harus terpisah sebenarnya teman-teman. Tapi saya paham teman-teman UKM kalau belum terpisah, at least areanya dipisah. Area panas di sono, area dingin di sono. Kalau belum bisa dipisah ruangnya, kalau bisa dipisah ruangnya, pisah ruangan. Pakai dulu awalnya saya pakai GRC kok, misalnya nggak pakai dinding, sekat. Tapi yang diperbolehkan waktu itu BPOM bolehin GRC, harusnya sekarang masih sih. Ya, PVC itu boleh. Sekat. Biar kualitinya juga lebih baik ya. Pengolahan dingin dengan pengolahan panas harus dipisah. Yang kering dengan yang basah harus dipisah. Yang pakai pengasapan, ruang pengolahan lainnya mesti dipisah. Area bersih, kotor, sekat. Ya. Bahan bukan makanan harus jauh, ya. Bahan kimia dan bahan berbahaya harus disimpan di ruang khusus dan terkunci, ya. Bikin lemari kecil. Nah, ruang penyimpanan tadi cold storage pakai suhu. Kalau sensitif terhadap suhu ya Bapak Ibu, beli termometer. Limbah harus disimpan jauh dari benda apapun.